Halo sahabatku, yang cantik dan yang ganteng, yang masih terus menanti-nanti dan berharap akan datangnya tambatan hati, yakni kekasih atau jodoh yang akan mendampingimu seumur hidup. Inilah masukan dari sahabatmu untuk membuat hatimu tetap fresh, sehat dan ceria. Sambil kita terus menanti-nanti dambaan hati yang semoga segera muncul nyata di depan mata. Dan semoga, ya, kalau boleh memilih, dambaan yang akan hadir tersebut adalah seorang yang terganteng seantero atau yang tercantik seantero. Dan kalau boleh menentukan lagi, kekasih yang akan tiba-tiba muncul itu adalah sesosok tipe yang bikin hatimu nyaman, humoris, bikin hati bahagia, dan kaya raya. Pokoknya sempurna. Tapi sayang, sudah lama berharap, harapan masih saja terus menjadi harapan. Sosok dambaan yang sudah lama dirindukan ternyata belum juga muncul di depan mata. Bahkan tanda-tanda kemunculannya pun belumlah ada sama sekali. Dia hanya muncul dalam angan-angan dan sesekali dalam mimpi. Dalam alam nyata, yang muncul bukan sosok impian, melainkan sosok yang nyebelin, yang mengganggu hari-harimu. Tak ada feeling sama sekali akan hadir calon tambatan hati. Justru yang mulai bermunculan adalah perasaan khawatir yang mula-mula hanya sesekali, lama-kelamaan semakin sering dan mulai membelenggu pikiran. Kekhawatiran semakin sering, semakin bikin hati risau dan bertanya-tanya. Jangan-jangan jodoh tak pernah ada, tak akan menemukannya sampai kapanpun. Itulah kegundahan hatimu sahabatku. Seiring dengan usiamu yang terus beranjak, perasaan khawatir semakin menekan pikiran, mulai hilang gairah dan cemas, mulai minder dalam kehidupan di masyarakat, ditandai dengan perasaan ogah bertemu teman-teman, terutama teman yang sudah happy dengan pasangan masing-masing. Tak ada lagi suasana pesta happy birthday to you bersama teman-teman sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sahabatku sudah mulai menjauhi suasana itu dan menyendiri. Sahabatku mulai tak percaya diri bahwa sahabatku akan mendapatkan pasangan. Pikiran terus dilanda kekhawatiran. Nah, bagi sahabatku yang khawatir dengan masalah ini, inilah sikap yang kamu ambil bila kekhawatiran mulai merasuki pikiranmu. Sadarilah bahwa tujuan hidup adalah untuk mengabdi kepada kehidupan itu sendiri, bukan mengabdi kepada dewa-dewi asmara, melainkan menyerahkan hidup kepada kehidupan itu sendiri, kehidupan yang hakiki. Mengabdi kepada kehidupan, misalnya, apa sih yang telah kau berikan dalam kehidupan ini? Apa sumbangsihmu dalam bidang ilmu pengetahuan, misalnya, atau di bidang kemasyarakatan, atau di bidang-bidang kehidupan lainnya? Apa? Tujuan hidup manusia adalah untuk menjadi orang yang berbahagia. Sehingga apabila sahabatku merasa bahagia tanpa kehadiran pasangan hidup, maka sahabatku sudah mencapai tujuan hidup, menjadi orang yang berbahagia. Tujuan hidup yang lebih tinggi lagi ialah mengabdi kepada Sang Pencipta dan masuk surga, bukan mengabdi kepada jodoh. Sebab itu, berbahagialah, nikmati hidup yang ada saat ini. Jangan biarkan hatimu tertekan oleh tuntutan norma, desakan keluarga, dan merasa gelisah dengan bisik-bisik tetangga yang berbisik-bisik bahwa sahabatku gak laku. Abaikan semua itu. Gembiralah dan berbahagialah.
hatimu jangan cemas, dan wajahmu jangan mengkerut. Wajahmu jangan tampak murung, sebab akan tampak cepat tua. Kerut-kerut wajah akan bermunculan, yang mengakibatkan jodoh justru semakin ogah mendekat. Biarkan hatimu bahagia dan wajahmu cerah dengan tujuan hidupmu yang indah, yaitu memberi andil dalam kehidupan ini, punya sumbangsi kepada masyarakat, sekalipun hanya mengabdi sebagai pegawai swasta, pemerintah, ataupun hanya seorang partikulir atau entrepreneur. Tidak seperti tetangga yang biasanya ngegosip, membicarakan kejelekan orang lain, kumpul-kumpul, duduk-duduk dengan ibu-ibu lainnya, dengan hanya mengenakan utang lusuh yang warnanya sudah tak putih lagi, dengan sedikit uang kumal di tangan, menunggu tukang bubur ayam tanpa ayam yang sangat murah, untuk anak balitanya yang ingusan, yang dibiarkan meluncur di sekitar mulut, karena ibunya hanya mengurusi hidup orang lain yang bukan urusannya, dan malas masak sendiri. Sahabatku yang bersahaja, jangan cemas. Hatimu jangan tertekan dengan tuntutan tetangga. Jangan pedulikan mereka. Hidup adalah hidup, bebas memilih. Pilihan hidup yang mana saja boleh. Nikah atau tidak nikah adalah pilihan. Banyak yang memilih mengabdikan hidupnya kepada hutan, kelestarian lingkungan hidup, kepada anak-anak terlantar. Mereka merasa berbahagia dengan apa yang mereka lakukan. Mereka tak mengabdi kepada gosip tetangga yang senantiasa mengenakan kutang putih yang lusuh itu, tetangga yang kekurangan pakaian itu. Jadi, intinya sadarilah bahwa tujuan hidup adalah untuk menjadi orang yang berbahagia. Buatlah hidupmu bahagia dengan kehidupanmu saat ini. Wajahmu cerah merona dan riang gembira, agar jodoh tak enggan menghampiri. Sikap ini yang akan membuat kita mudah dihampiri jodoh. Dan hatimu jangan diburu-buru oleh keinginan harus segera menemukan jodoh, oleh karena gencarnya gosip dan bisik-bisik tetangga. Percayalah sahabatku, waktumu masih banyak. Sebelum ajal menjemput, kekasih atau jodoh masih mungkin akan datang sebagai hadiah dari Yang Maha Kuasa atas pengabdianmu dan ketabahanmu menjalani hidup. Demikian dulu nasihat sahabatmu ini ya. Subscribe channel sederhana ini agar nasihat selanjutnya tidak ketinggalan. Share ke teman-temanmu yang barangkali sedang cari jodoh juga, agar beban pikiran mereka menjadi ringan, wajahnya tampak ceria, dan jodoh pun tak menjauh. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.